Tempat na itu gunung memantai namo dohoi rawi nontara ngapano senpai kena namo pantai rawi harapan nyarat na kono namo teta tisui Oke, selamat pagi. Kita pagi ini udah di camp di perjalanan kemarin mulai berangkat dari base camp Tumbang Habamaya. Sekarang di sini kita mau review sedikit cerita perjalanan selama menuju pos 1. Kita langsung live, langsung di lapangan. Karena tadi malam kita sampainya agak malam dengan teman-teman. Sekarang kita rekam. Bro, bisa cerita proses sampai ke pos Mahing dari Tumbang Habamaya base camp. Apa ini sampai bisa ke sini? Kemarin kan naik mobil terus perjalanan sih ya masih standar ya, masih toleransi, nggak ada kendala sih di jalan. Kemudian dari mobil, kemudian jalan kaki. Nah di beberapa saat perjalanan tuh yang terasa tuh kita kayak membuka jalan baru ya, kayak membuka jalan baru, tebas mungkin karena banyak yang karena selama ini kan lama tidak dilewati orang. Itu aja sih di awal-awal perjalanannya. Di pertengahan ya ada beberapa teman yang terkendala gitu. Cuman memang ya di sini memang kita ada sesuatu yang harus dihormati gitu. Jadi kalau kita berbicara atau mengatakan sesuatu harus kita pikirkan dulu. Karena seperti ini, kita bilang teman yang kemarin bahwa semalam-malamnya kita harus sampai di pos 1, ya memang dikasih malam gitu. Seharusnya mungkin kata-kata tersebut tidak perlu keluar kayak seperti itu. Itu aja sih. Panjang sih perjalanannya. Kendalanya juga lumayan banyak. Ya, saya tambahin dikit ya. Jadi ceritanya itu kita udah sampai naik mobil ke titik terakhir. Mobil bisa, walaupun sebenarnya pakai motor masih bisa, tapi mobil ini bisa sampai ke titik yang masih tidak jauh juga dari sepeda motor, bisa. Karena di situ ada gorong-gorong putus ya, mobil nggak bisa ngelewatin. Nah, itu lumayan jauh, sudah hampir 2 jam kita sampai situ. Dan kita jalan kaki. Jalan kaki ini ada 2 jalur lintasan. Jadi ada yang lewat jalur besar, ada yang kita nerabas lewat hutan-hutan. Tapi sama aja jarak waktunya. Kelebihannya di jalur yang hutan ini kalau saat panas tidak kepanasan ya. Kemudian sampai di situ kita sampai pinggir sungai pertama, masih Sungai Samba. Dari mobil tadi kita nyebrang sungai, masih tidak seberapa. Lanjut yang kedua penyeberangan ketiga rasanya. Ketiga itu sudah sampai pinggang sini nyebrang. Walaupun kondisi air surut, nyebrang, carrier di atas. Nah, sesudah itu ada beberapa lagi sungai di seberang, hampir 4 kali rasanya nyebrang sungai. Nah, setelah 4 kali atau 3 kali ya? 3 kali ya. Yang kalau sungai kecil mah banyak. Ya, sungai kecil sungai besarnya. Sungai besar kita mau nggak mau kalau sepatu harus dilepas gitu, kalau mau tetap kering. Tapi selama perjalanan pasti basah, ketemu lumpuran, ketemu genangan-genangan, pasti basah sepatu. Kemudian sampailah di titik yang sungai terakhir itu, sudah itu masuk ke hutan lagi.
yang ke pertemuan jalur antara yang lewat jalur besar, jalur yang besar. Nah di situ sudah mulai sore ya. Kita mulai berangkat itu jam 8. Nah sampai di titik yang terakhir itu jam 2 kita sudah sampai di situ. Nah dari situ teman-teman ini sudah agak mulai drop, ada sedikit trouble, bukan kelemahan lah ya. Ada yang kakinya kan jalan sering keprosok, jadi ada yang kram, ada yang malah terjungkir karena kita enggak harus jaga stabilitas badan kita. Kalau enggak ya itu risikonya di turunan-turunan kita pasti ada sesuatu lah yang bisa mengganggu. Kayaknya sepatu juga bermasalah ya. Sepatu harus diperhatikan. Ya harus diperhatikan benar. Sepatu ini kalau tidak di daerah yang agak tanah ataupun nggak tahu kita tanah di bawah tanah itu ada batuan. Jadi kalau kita injak itu pasti merosot. Ya kualitas sol sepatu juga harus diperhatikan juga, penting lah. Tongkat untuk trekking tetap perlu. Nah sampailah di titik situ kita lanjut sudah sekitar jam 4 sore. Kita itu mikir mau lanjut nggak, belum sampai pos Dihi. Mau lanjut nggak sampai di pintu rimba ya? Ya pintu rimba. Mau lanjut nggak kita ke Dihi. Nah, sudah ada ketemu pelang itu, pelang Taman Nasional menyebutkan kita di pos 0. Pos 0 itu anggap pintu rimbanya. Tapi tidak disebutkan itu dari 0 ke pos Dihi berapa kilo, nggak ada keterangannya. Jadi pas sudah kita jalani dari titik ke kilometer yang kita berangkat itu 19.100 meter, kurang lebih 19 km. Sampai di pos Dihi ini 16.600 km titiknya. Jadi bisa dihitung berapa jarak antara pos 0 sampai ke pos 1. Jadi itu ringkasan perjalanan. Sampailah kita malam di sini sekitar tim pertama datang itu setengah 6, jam kurang lebih 6, jam 6 kurang sedikit. Kita langsung lega, makan dulu lah karena udah posisi sudah mulai lapar benar. Ngopi juga dulu ya. Ngopi itu settingan kita agak keliru sedikit karena di tengah kita tidak makan siang, jadi kita tetap jalan dan mulai terpengaruh karena kecapean, ingin supaya cepat sampai ke pos Dihi. Walaupun disebutkan itu 4 jam perjalanan jalan kaki, tapi kami melebihi karena beda-beda setiap setelan. Mungkin itulah. Kemudian tim yang kedua jam berapa? Tim yang kedua jam hampir jam 7. Iya, hampir jam 7. Setengah 8 sudah terakhir. Jadi bedanya jauh, Jadi kita rata-rata di depan tuh hampir mungkin sekitar 900-an meter di depan. Yang lain di belakang. Memang kalau kita hitung meternya nggak terlalu jauh gitu, tapi karena jalannya berliku-liku, naik turun berkelak-kelak. Semua itu ada yang takut naik. Ya kemudian ada yang licin juga, makanya perlu digarisbawahi lagi bahwa di sini karet sepatu sangat, ya sol sepatu sangat berpengaruh sekali, Jadi kalau ada berkeinginan ke sini benar-benar cari sepatu yang kualitasnya ya lumayan lah, jadi bisa bertahan di medan seperti ini. Itu aja sih. Ini kopinya. Kopi seruput kopi. Tubruk. Oke. Ya. Kita udah lagi buat sarapan. Kita sudah ini itu aja dulu yang bisa kita sampaikan. Nanti kita tambah-tambahin lagi. Pagi ini kita buka tenda Borneo 2 ya. Ini kapasitas 2 orang. Perlengkapan masih aman, logistik masih aman. Nah, kita mau lanjut sesudah acara adat, nanti kita lihat acara adatnya. Oke. Sip, lanjut. Tetap semangat. Pinggang merah. Pinggang merah.